ada PKG ya, gitu. Ada nilai kinerja guru dikonversikan dalam itu capaian persentase, ada karir guru, ada jumlah angka kredit guru, unsur pertama, unsur utama, dan unsur penunjangnya. Baik. Kemudian dalam pembinaan pengembangan profesi guru itu, nih ya, guru profesional itu apa? Pasti nanti akan mendapatkan keserah, tunjangan profesional. Ada penghargaan dan perlindungan, Harlindung. Ada tunjangan profesi. Nah ini guru profesi. Maka dia harus di PK, di penilaian kinerja guru secara formatif. Apakah nanti hasilnya lulus atau enggak, nanti akan di PKB. Pengembangan keprofesionalan keberlanjutan. Kemudian ada PK sumatif, yaitu di semester kedua. Setelah formatif itu awal tahun, sumatif yaitu semester 2. Awal tahun Januari sampai bulan Juli, yang PK sumatif Agustus sampai Desember, waktunya dipilih. Nanti cukup angka kredit, ya. Terus pengembangan hasilnya berkembang, peningkatan seterusnya. Di sini dari guru S1, ya, non pendidikan, PPG, ya, ini, ya. Kemudian CPNS, induksi dan prajabatan. Baik. Tetapi sebelum PKB adalah ternyata harus PKG dulu, PK guru. Sebelum PKB harus PK guru, ya, PKB, PKG dulu. Penilaian kinerja guru dulu ternyata. Oke, Bapak Ibu hormati. Baik. Ya. PKG merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan, ya, ini tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan. Nih. Kemudian dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau guru senior atau tim PKG sekolah, ya, atau pengawas untuk menilai kepala sekolah telah memahami proses PK guru. PKG 2 kali, formatif dan sumatif, dengan 14 kompetensi dan 17 untuk guru BK, juga dengan tugas-tugas tambahan. Karakter penilaiannya, kinerja guru dan pengembangan personal, ya, karakternya adalah dimulai prosesnya dari refleksi dulu, refleksi, evaluasi diri awal tahun. Ada lembar evaluasi atau refleksi diri diberikan oleh kepala sekolah, diisi masing-masing untuk mengevaluasi diri atau penilaian diri, merefleksikan. Kemudian hasilnya itu untuk sebagai bahan penilaian formatif awal tahun. Dari hasil penilaian awal tahun formatif itu menjadi profil kinerjanya tentang kecakapan 14 kompetensi itu. Dan selanjutnya tim PKG, PKB sekolah bersama kepala sekolah merencanakan PKB per tahun, PKB, begitu.
Dari PKB ini peningkatan kinerja tahap informal dan tahap formal dan guru, pengembangan kinerja antar sekolah. Setelah begitu masuk yaitu penilaian sumatif di semester kedua itu. Dari penilaian PKB di semester sumatif itu nanti akan menjadi nilai kinerja dan untuk pengajuan angka kredit atau bagi yang ada yang promosi, ada yang naik pangkat atau mungkin yang belum atau bahasanya sanksi begitu. Baik. Tujuan PKG guru itu menjamin bahwa guru itu ya bekerja secara profesional. PKG menjamin bahwa layanan pendidikan, servis pendidikan yang diberikan guru adalah sangat bermutu atau berkualitas. Itu tujuannya. Dengan di PKG itu agar profesional dan pendidikan itu berkualitas. Hasil PK guru sebagai bahan evaluasi diri bagi guru, acuan bagi sekolah, dan untuk memberikan nilai prestasi kerja guru. Selanjutnya, pelaksanaan PKG guru di sekolah oleh kepala, wakil, dan tim itu saja ya, tim sekolah. Tim PKG yang dibentuk kepala sekolah, PKG sekolah yang dibentuk kepala sekolah, yang khususnya sudah punya sertifikat itu harusnya ya, tapi banyak yang belum. Kemudian 2 kali tadi ya, setahun 2 kali. Baik. Untuk PK di sekolah formatif, untuk apa itu? Profil kompetensi dan perencanaan program PKB tahunan. Hasil nilai sumatif digunakan untuk nilai prestasi kerja guru, menghitung angka kredit, dan seterusnya. Nah, komponen PK guru tugas tambahan ini, kalau kepala sekolah, sekarang udah ganti ya, hanya manajerial, supervisi dan kewirausahaan itu ya. Wakil kepala sekolah, petugas lab dan seterusnya. Baik. Perpustakaan, kemudian petugas program keahlian kalau di SMK itu ya. Baik. Tahap penilaian PK guru, jadi sebelum PKB itu PK dulu. Sebelum PKB itu di awal tahun ya. Sekarang kita berada di bulan Agustus, ini saatnya untuk PKB ini ya. Ini sementara kita singgung PKG di awal semester di semester 1 atau semester ganjil. Tahap penilaiannya adalah dari sisi persiapan, pelaksanaan, ada pengamatan, pemantauan, ada analisa, catatan hasil pengamatan pemantauan untuk dibandingkan dengan indikator, penetapan skor, dan penetapan hasil nilai kompetensi. Ini prosesnya ini. Nomor 1, proses PK, yaitu penilai memahami pedoman PK guru, instrumen PK, indikator kompetensi. Kemudian tahap kedua, pengumpulan fakta melalui pengamatan di kelas ya. Masih enggak nih ya. Kegiatan selama pengamatan di dalam maupun di luar kelas, kegiatan setelah pengamatan. Nih. Kemudian kegiatan selama pengamatan ada fakta, catatan fakta ini bisa diperoleh dari apa? Dari studi dokumen, diskusi, proses belajar, wawancara, kolega, siswa maupun orang tua. Baru kemudian nomor 4, melaporkan hasil PK guru.
ya, guru juga, ya, itu tahapannya. Perangkatnya pedoman PK guru, ya, kemudian instrumen penilaian kinerja, ada lembar cara menilai, format laporan, format hasil PK guru, dan seterusnya. Kemudian format laporan kendali kinerja guru. Pertemuan sebelum pengamatan ini penting nih. Sebelum pengamatan, ya, pertemuan dilakukan di tempat khusus yang hanya dihadiri oleh guru penilai, ya, dan guru yang dinilai. Kemudian penilai mengumpulkan dokumen pendukung dan mencatat hasil analisisnya. Ketiga, kesepakatan kurun waktu. Keempat, diskusi tentang berbagai hal. Oke. Itu. Nah, ini sebelum pengamatan. Terus selama pengamatan dilakukan pada saat guru dinilai saat PBM di dalam kelas 2 kali 40 menit, ya, atau 2 kali 45 menit itu, 2 jam pelajaran. Penilai mencatat semua kegiatan yang dilakukan guru dalam proses pelajaran. Pencatatan dilakukan dalam format laporan evaluasi berkompetensi. Sesudah pengamatan ada pertemuan, penilai mengklarifikasi berbagai aspek yang masih diragukan, belum diperoleh data, dan seterusnya. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai. Ini pertemuan sudah pengamatan. Ya, ini kompetensinya seperti itu, ya. Jadi kompetensi 4 misalkan, ya, ini tentang kegiatan belajar yang mendidik. Indikatornya, guru melaksanakan aktivitas belajar sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap, dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya, dan seterusnya. Itu indikator. Ya, ini pernyataan-pernyataan kompetensi guru atau guru mata bidang studi dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik. Cara menilai kompetensi guru bidang studi untuk pedagogik, menguasai teori belajar itu lewat pengamatan, dan seterusnya. Untuk pedagogik, pengamatan. Untuk kompetensi kepribadian, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, budaya nasional. Ini melalui pengamatan dan pemantauan. Ya, terus ya, itu bisa dibaca cara menilai kompetensi. Demikian sosial dan profesional. Nanti ada laporannya seperti ini, ya. Ada apa namanya? Ada laporan evaluasi yang nama guru siapa, nama penulis siapa, tanggal, dokumennya apa gitu, ya. Lembarannya seperti itu, ya. Jadi penilai mengasih skor, ya, 1 atau 2 jumlahkan, ya, dan seterusnya. Itu dalam lembar-lembar yang ini udah ada apa? Udah ada nilainya, rubriknya ada, kapan 3, kapan 2, kapan 1. Kemudian ada rumus konversinya sudah ada. Bagaimana mencapai amat baik, baik, cukup, dan sedang. Dan akhirnya ini masih PK, ya. Format penghitungannya, ada contoh sudah ada itu, ya. Contoh
Nanti bersama dengan kepala sekolah itu Bu Yati ahlinya itu ya, itu untuk menilai dengan nilai PK guru adalah nilai PK guru dibagi nilai PK guru tertinggi kali 100 ya, angka kumulatif PKB ya, angka kumulatif penunjang kali jam wajib kali PK ya, contoh seperti itu ya. Ini ada rumusnya, ada contohnya, cara mengerjakan, menggarap, ada simulasinya, dan tidak mungkin hari ini bisa disambi di saat-saat pandemi ini ya. Baik, kebutuhan angka kritisnya sudah tahu ya. Ya, unsur utama, unsur penunjang ini pendidikan 90% ya. Itu lihat untuk unsur utamanya ya. Jenjang jabatan fungsional guru ya, ini guru pertama, guru muda 3A mau ke 3B, angka kumulatif butuh 50, butuh 50 ya. Dengan 3 pengembangan diri, tidak usah publikasi ilmiah, inovasi nggak usah. Guru-guru madya 4A misalnya. 4A itu butuh berapa ini? Ya, dari 400 ke 550 ya, terus 50 4 pengembangan diri dan 12 pengembangan publikasi ilmiah dan karya inovatif ya, dan seterusnya ya. Baik, guru dengan tugas tambahan ini ada contohnya juga ini. Kemudian angka kredit kalau sekolah 25% kali ini wakil kepala sekolah, lab, perpustakaan, ya. Kode laporannya bisa online, bisa offline, ya. Itu. Ya, tampilan laporan e-kinerja seperti ini, ya bertahap mumpung di masa pandemi ini berlatih untuk mengerjakan ini laporan kinerja guru, yaitu sanksinya sepertinya ya tertulis ya, belum dilakukan ya. Ya ini baik. Ya. Nah sekarang ini yang perlu kita bahas di semester ini bulan Juli sampai Desember itu memang perlu kita bersama-sama mumpung di masa-masa pandemi itu tentang PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini perlu kita sempat-sempatkan ya, mumpung di masa pandemi ini. PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerja. Jadi PKB terus-menerus ya, tidak mengenal situasi, terus dilakukan ya. PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, sejahtera, sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang takwa, unggul, cerdas, dan seterusnya. Tujuan PKB, Bapak Ibu, satu adalah memfasilitasi guru dalam rangka mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. 2, memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi mereka. 3, memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oke, mengangkat citra, harkat, martabat, profesi, dan seterusnya. Baik. Prioritas PKB ya, 1,
kompetensi yang diidentifikasikan di bawah standar berdasarkan penilaian formatif. 2. Kompetensi yang diidentifikasikan guru perlu ditingkatkan. Jadi yang perlu adalah yang ditengarai di bawah standar. Nomor 2, yang kategorikan perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan yang perlu untuk pengembangan karir itu perlu di PKB. Keempat, pengetahuan skill ya yang diperlukan guru untuk melaksanakan tugas-tugas baru saat kepala sekolah. Juga pengetahuan skill yang dibutuhkan berdasarkan hasil evaluasi diri. Jadi selama ini kan hanya dari refleksi, ternyata bisa dari situ bisa dalam rangka mengembangkan yang ditengarai, diidentifikasi, perlu ditingkatkan, ya. Perlu apa? Yang diidentifikasikan perlu apa? Yang termasuk bahas standar, pengembangan karir, dan seterusnya. Baik. Ini dah sering ya. Ya, dari planning, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Perlu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, dan refleksi. Ya. Kalau di bulan ini kita sudah mulai masuk evaluasi ya. Implementasi ke evaluasi. Bulan-bulan ini pelaksanaan PKB dan nanti akhir bulan ya November Desember itu bisa masuk ke evaluasi dan akhir Desember awal Januari mentok itu bisa untuk refleksi. Ya. 3 ya komponennya PKB ya. Jadi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi. Untuk PD pengembangan diri dah kita ketahui diklat fungsional seperti pada termasuk siang hari ini bisa kita diklat ya kalau dikasih sertifikat ya. Ya. Kegiatan kolektif guru di MKKS di MGMP silakan. PI publikasi ilmiah bisa presentasi, forum ilmiah, publikasi ilmiah, publikasi buku pengayaan pedoman guru. 3. KI inovatif bisa menemukan teknologi tepat guna, cipta karya seni, alat pembelajaran, modifikasi, dan seterusnya. Oke. Mekanisme PKB diawali dari evaluasi diri guru menjelang akhir tahun pelajaran, tahun ajaran. Berarti nanti menjelang akhir itu perlu ada evaluasi dulu. Evaluasi diri. Kemudian guru melaksanakan proses PKG. Hasil PKG, koordinator PKB dan guru membuat planning perencanaan PKB. Dalam planning perencanaan itu guru sudah agreement belum, setuju belum? Kalau sudah setuju, ya jadikan sebuah rencana PKB, ya. Kemudian guru menerima hasil PKB dan kemudian guru menjalankan program PKB, kemudian bersama koordinator dan seterusnya dan dilaporkan. Baik. Selanjutnya, bagi guru yang nilai PK guru di bawah standar kompetensi, maka PKB-nya diorientasikan mencapai standar tersebut dengan mekanisme khusus, ya, berbeda dengan PKB yang biasa.
bisa informal, bisa secara formal. Oke. Informal pada tahap ini guru yang bersangkutan bersama koordinator PKB atau kepala sekolah menganalisis hasil PKG-nya, menetapkan solusi untuk mengatasi. Guru kemudian diberikan kesempatan selama 4-6 minggu sebelum pelaksanaan observasi ulang. 1. Meningkatkan kompetensi secara individu melalui belajar mandiri atau kelompok. Semua hal yang dilakukan guru ya harus sesuai dengan rencana kegiatan guru yang telah diketahui oleh koordinator PKB atau kepala sekolah. Untuk formal, jika guru belum menunjukkan peningkatan kompetensi pada penilaian pelaksanaan observasi pengajuan ini, ya, koordinator PKB atau kepala sekolah dapat menentukan proses peningkatan selanjutnya yang harus dilakukan guru yang dinilai. Oke. Nanti formatnya evaluasi diri seperti ini, ya. Untuk PKB formatnya seperti ini. Nama sekolah, kecamatan, nama guru, koordinatornya siapa? 1. Usaha yang saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi selama 1 tahun terakhir adalah PD, PI, karya inovatif ya, publikasi ilmiah, misalkan begitu. Ya, tanggal berapa? Ya, sini kolomnya. Hasil dampaknya gitu ya. Kolomnya ada. Kemudian format ya, nama gurunya siapa koordinatornya, kompetensinya apa, di formatif itu apa, targetnya apa, mungkin lewat PD, pengembangan diri, atau PI, bisa KI, ya, inovatif, yang disetujui kepala sekolah dengan kemajuan inovatif. Dan seterusnya, itu contohnya. Format 2 ada rencana final PKB ya, sekolah diisi oleh koordinator. Nama sekolah, ini. Oke, ini. Terusnya nama guru ya ini. Ini perlu memang latih ya. Pelan-pelan latihannya itu ya ini. Nama koordinator siapa? Ya, baik. Oke, Mbak Jaria. Selanjutnya refleksi. Sudah. Seperti ini ada contohnya, lembarannya. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan PKB? Ini ada refleksi. Pokoknya ada kegiatan refleksi. Ya. Nah, PKB itu bisa di dalam sekolah. Contohnya induksi, mentoring pembinaan, observasi, kemitraan, berbagi pengalaman, pengembangan sekolah, ya, secara menyeluruh bisa. Bisa jaring sekolah dengan melalui apa? MGMP atau jejaring virtual. Dan yang kepakaran luar bisa dengan melalui institusi LPMP, LP 4TK, dan seterusnya. Ya. Unsur utama jelas itu pengembangan diri, karya ilmiah itu sama PK, unsur utama minimal 90%, unsur penunjang ijazah ya itu dan seterusnya. Angka kritis yang diperlukan untuk pengembangan karir ya dari guru pratama sampai guru utama. Sekian Bapak Ibu hormati. Jadi mudah-mudahan
di masa pandemi ini, Bapak Ibu, di masa pandemi ini yang situasinya sangat belum menentu, bisa digunakan oleh kawan-kawan guru SMP 9 melaksanakan PKB yang jadwalnya di semester 2 atau namanya sumatif. Jadi kalau 6 bulan, sekarang sudah berada di bulan Agustus, artinya masih 4 bulan lagi. Andai kata September, Oktober itu dilaksanakan selama 2 bulan, baik untuk pengembangan diri, baik untuk karya ilmiah, publikasi ilmiah, karya inovatif, 2 bulan selesai, maka nanti di 2 bulan akhir, bulan November, Desember, itu bisa mengadakan evaluasi, dan tepat waktu untuk dalam pengembangan rekap untuk angka kredit ya, nilai. Begitu saya hormati. Jadi kesimpulannya PKB ini walaupun sangat bertele-tele ya, itu administrasi yang sangat membebani, menyulitkan. Monggo di saat negara sedang krisis, negara sedang pusing, ya monggolah tim PKB sekolah SMP 9 yang dikoordinatori oleh kepala sekolah, monggo secara bijak mungkin dalam rangka menyikapi PKB ini yang ada 3 komponen, baik untuk PD, PI maupun KI ya, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Begitu saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan untuk dilanjut dengan tanya jawab. Monggo monggo kamera dibuka lagi. Monggo kameranya dibuka lagi Pak Gus. Monggo. Kameranya silahkan dibuka lagi. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk yang ingin diskusi sharing tentang PKB ini. Ya memang kita maklum situasi yang sedang seperti ini, aduh ya agak bertele-tele, tetapi ketika anak PJJ mungkin banyak waktu ya kita mengadakan kegiatan dalam rangka untuk pengembangan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Demikian saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Iya monggo Pak. Iya. Ini berkaitan dengan tadi Pak. Pelaksanaan PKB itu tadi Pak Nadir sudah menyontohkan tadi dengan adanya kemitraan Pak. Ya. Kemitraan ini kalau kita pada saat ini Pak melaksanakan tadi seperti in-house training Pak, itu dengan kerjasama dengan Microsoft Pak dalam rangka untuk keberlangsungan PJJ itu termasuk itu Pak, bisa dikatakan bisa termasuk seperti itu Pak, Microsoft tadi. Iya. Jadi IHT in-house training yang di sekolah-sekolah itu memang sebenarnya bisa Pak, ya, asal ada kerjasama antara kepala sekolah itu. Jadi misalkan IHT-nya dikemas workshop itu lebih istilahnya tidak in-house. Sebenarnya bisa saja. Jadi kemitraan IHT. Kan IHT nggak harus sekolah, bisa IHT itu kerjasama antar sekolah bisa. Bisa Pak, dalam rangka pengembangan itu ya, bisa. Ya. Terima kasih Pak. Tetapi untuk melaksanakan apakah berupa diklat fungsional ya ataupun PI itu memang harus dari hasil pertemuan tim PKB sekolah dengan guru tersebut ya. Nanti apa yang disarankan gitu ya oleh tim PKB sekolah ya yang diketuai oleh kepala sekolah itu, anggotanya guru senior ya. Ini kayak Pak Hari Prayitno kan ya, dia sampai 2 ada pakar ya. Itu harus jadi tim itu Bu Yati. Di tim PKB itu
itu harus direkomendasikan dulu. Dan dari hasil hasil pertemuan antara tim PKB dengan guru, ada agreement, ada persetujuan pelaksanaan, baik masalah capaian nilai maupun pelaksanaan menyangkut masalah tempat atau bentuk kegiatannya. Gitu Pak Budi. Ya, Ya. terima kasih Pak. Monggo. Nggih. Monggo yang lain silakan. Ya, bagus Pak. Pak Dulu ya, mau tanya silakan. Eh? Udah ngaco-ngaco atau siapa? Monggo, silakan. Monggo Bu. Silakan. Monggo. Atau Pak Ari mungkin bisa sharing diskusi untuk bisa memberikan tambahan-tambahan Pak Ari. Saya pun sebenarnya melihat situasi pandemi yang semakin menurun ini, ya hal-hal yang berbau administrasi itu menjadi awang-awangan ya Pak ya, awang-awangan. Tapi karena itu tuntutan profesional, dan profesional itu juga menyangkut keahlian ya, dan esoteris, keahlian itu tidak dimiliki oleh orang yang lain. Saya kira dengan melaksanakan PKB yang 3 komponen, apakah PI, apakah PD, itu bermanfaat itu Bapak ya. Bila mana perlu untuk publikasi ilmiah itu diangkat saja hal-hal yang terkait dengan kesenjangan proses pembelajaran di masa pandemi ini, Pak. Kesenjangan itu perlu diangkat dalam PI. Misalkan ketika PJJ di rumah, nyatanya ketika menyampaikan metode tertentu nggak bisa, yang banyak penugasan ya. Silakan. Jadi itu perlu dikembangkan, diskusikan oleh tim PKB bersama guru yang bersangkutan. Monggo Pak Ari, silakan memberikan sharing tambahan agar ini teman-teman SAW 9 memiliki pengalaman-pengalaman. Karena Pak Ari itu termasuk ya instruktur yang cukup handal itu di bidang ini. Monggo Pak Ari, silakan. Monggo Pak Ari. Ya, Pak Ari, belum dengar suaranya. Speaker Pak Ari. Belum dengar suaranya Pak, masih di mute ya. Masih di mute Pak, ya mute. Pak Hari belum bisa kita dengarkan. Belum dengar ya, belum. Masih mute Pak Hari. Oke. Ya, Pak Hari. Suara belum ada, Pak, ya? Belum. Suaranya belum ada, masih di mute. Sudah tidak di mute sebetulnya. Monggo Pak Hari. Mungkin sinyal menikah Pak Nadir. Enggak kok. Enggak, ini sinyal kuat sekali ya. Masih di mute Pak. Masih di mute Jinan. Halo Pak Hari. Ya, coba. Ayo, silakan. Belum bisa ya? Ya. Belum bisa Pak, suaranya belum dengar. Oke Pak. Ya. Sudah. Ya, Saya pakai 2 alat, yang laptop saya bermasalah. Ya, monggo Mari. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, Pak Nadir yang terhormat. Saya menyimak tadi paparan Pak Nadir dan guru SMP 9 memang sudah saatnya untuk bergerak. Karena saya amati sudah cukup banyak teman-teman itu yang
Nun sewu, kepangkatannya berhenti di 1 titik. Nggak apa-apa, sama Pak. dengan saya. Nggak apa-apa, ya toh? Nggak apa-apa. Saya juga sudah ngobrol dengan beberapa teman untuk saya ajak bersama-sama dengan saya. Ayo, ini kesempatan kita selama PJJ ini ada banyak cara kita mengajar. Ya. Dan bisa kita tulis menjadi karya ilmiah, menjadi PPK. Kemudian kita bisa tulis menjadi artikel ilmiah, bisa dijurnalkan juga. Misalnya saja saya kasih contoh ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar pakai MS Team. Ya. Bolehlah ditulis melalui video conference. Iya. Dipakai untuk meningkatkan keaktifan siswa dan apa pengetahuan atau keterampilan apa materi Bapak Ibu mata pelajaran tertentu. Atau yang simpel saja melalui fitur chat. Ya. Atau melalui WA group. Itu sebenarnya juga bisa ditulis menjadi bahan atau materi yang bisa itu ya dalam. Bisa. Atau fitur-fitur di MS Team itu saya lihat jumlahnya ada luar biasa, banyak sekali Bapak Ibu. Misalkan PTK ya, PTK apa gitu ya, ya terus? Salah satunya itu flat grade. Ini saya baru buka-buka literatur tentang flat grade. Saya baru mencoba mengenalkan anak pada flat grade. Nanti akan saya tulis juga dan saya minta supaya kita sama-sama lah. Kita ya belajar, mari Bapak Ibu yang merasa sudah berhenti di satu titik tertentu, kita bareng-bareng, mumpung kepala sekolah kita ini muda, pakar, cantik, pakar, sergap ya, cantik ya, cantik, ayu, dan lain-lain. sembriwing gitu. Pak nanti. Ya, oke, ya. Sembriwing ya. Terus, gitu Pak Ari, begitu? Oke, Matrun. Oke, terima kasih Pak Ari atas apa namanya umpan balik masukan dari Pak Ari. Jadi bagus sekali Pak Ari. Pak Ari memberikan satu ilustrasi. Justru di masa pandemi banyak bahan loh. Banyak bahan misalkan membuat PTK. Penelitian tindakan kelas tentang apa pembelajaran mata pelajaran apa menggunakan aplikasi apa namanya Teams misalkan, aplikasi Google Classroom, aplikasi ini, padahal banyak aplikasi. Itu misalkan begitu, membuat kayak PTK semacam itu. Atau kalau artikel ya memang yang berlevel nasional itu ya kayak Suara Merdeka itu memang agak antrinya panjang ya, sulit ya. Ini perlu bikin. Atau apa? Semacam apa namanya? Diktat ya. Itu juga bisa itu toh. Diktat kecil bisa dibikin seperti itu. Jadi sebenarnya di masa pandemi banyak apa namanya? Banyak satu kejadian yang bisa diangkat itu. Baik level guru maupun siswa. Atau misalkan ketika di rumah orang tua dalam rangka pendampingan. Jadi ada pendampingan pembelajaran bahasa Indonesia oleh orang tua siswa. Begitu judulnya. Nah itu diangkat saja dalam pendampingan orang tua di rumah itu diangkat dalam sebuah karya inovatif bisa. Banyak sebenarnya, betul Pak Ari, terima kasih. Jadi sisi guru, sisi siswa, bahkan dari sudut pandang orang tua,
Bisa diangkat, bagus. Oke. Bagus, terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu, silakan nanti Pak Ari bersama-sama kawan-kawan SMP 9 dan tim PKB guru ya di saat-saat apa begitu bisa saling sharing lewat grup atau apa, atau mungkin pas bertemu, ini masa PPKM ya, masa tidak boleh berkerumun ya, saling apa, lewat aplikasi apa begitu, yang tujuannya dalam rangka untuk apa, pengembangan apa, karya ilmiah maupun inovasi dalam rangka pengembangan PKB ini. Terima kasih Pak Ari, masukannya ya, betul nggih. Silakan yang lain. Mohon izin Pak Nadir. Monggo, Bu Yati. Oh ya, monggo Bu Yati, silakan. Mohon maaf Pak, ini kameranya webcamnya error. Oh gitu. Bisa terbalik gambarnya atas bawah, jadi ini hanya bisa menampilkan backgroundnya. Oh gitu. Terima kasih Pak untuk motivasinya untuk teman-teman. Dan alhamdulillah Pak, teman-teman SMP 9 ini sudah bergerak, sudah mulai banyak tulisan-tulisan, artikel, kemudian juga video pembelajaran, dan sudah beberapa sudah mulai tergerak untuk naik pangkat. Semoga nanti untuk periode April 2022 ada 3 yang berhasil. Kalau Pak Hari kemarin juga sudah konsultasi, semangatnya luar biasa naik ke 4B. Bagus. Semoga bisa naik di Oktober 2022. Kemudian kalau yang sudah mengajukan PTK juga ada Pak Keli, itu juga sudah mengajukan PTK. Dan kami nanti harapannya juga teman-teman bisa semakin mengembangkan diri, sehingga yang sudah bertahun-tahun berhenti di golongannya bisa semakin termotivasi untuk bisa naik pangkat. Ya. Oh, Bu Yati. Ya Pak. Ini di bulan Agustus ya. Agustus sudah tanggal berapa nih? Tanggal 19. Nah, artinya kan kalau kita di PKB sumatif sudah kalong 2 bulan ya. Tinggal di September, Oktober. Nah, selama 2 bulan ini kira-kira berapa guru yang jalan dari tim PKB guru SMP 9? Berapa guru yang akan dijadwalkan kegiatan PKB? Kegiatan PKB-nya kalau ini kan juga sudah PKB Pak, ini workshopnya ini 44 jam, berarti ini kan kegiatan pengembangan diri diklat fungsional nilainya 1. Kemudian kalau PKB yang sifatnya PIKI individual itu kan berarti kan juga arahnya ke arah individual ya Pak ya. Ya, individual. Teman-teman sebenarnya sudah bergerak kok Pak. Oh sudah. Ya, bagus toh. Bagus sekali, kalau untuk PD-nya itu sudah dari sejak bulan Januari itu teman-teman sudah ikut banyak kegiatan. Kalau kegiatan yang sifatnya diikuti massal seperti pelatihan Google Certified Educator itu di bulan, kalau nggak salah bulan April itu ya, itu juga diikuti oleh hampir seluruh guru SMP 9. Kemudian ada kegiatan juga yang pelatihan dari Microsoft Teams, ada sebagian ikut level 100, ada sebagian ikut level 200. Kemudian juga ada webinar-webinar yang sudah diikuti. Kemudian di minggu-minggu ini yang sudah mulai bergerak itu MGMP. Jadi ikut kegiatan kolektif guru, karena memang sebenarnya kalau di aturan itu salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, kegiatan kolektif guru itu kan wajib. Tapi memang selama ini belum diwajibkan oleh Dinas Pendidikan, tetapi di tahun 2022 nanti kita akan menjalankan kewajiban guru untuk mengikuti kegiatan kolektif guru lewat MGMP. Sehingga harapannya semua guru bisa belajar bersama-sama. Bagus sekali. Bagus. Pak. Ya, bila mana perlu kan kemarin Bu Kepala Sekolah kan memulai dengan Microsoft Teams 365 ya, Tia? Ya. Coba ada yang mengangkat itu, diangkat lewat apa itu? Lewat artikel kah? Lewat apa? Lewat PTK atau apa? Silahkan diangkat, Bu. Yang iya, nanti barangkali Bapak dan Ibu akan menulisnya. Kalau ya, bagus. Saya mungkin nanti tulis di artikel, Pak. Ya, bagus ya. Ya. Ternyata kemarin walaupun belum sempurna ya, yang mengadakan meeting baru terbatas, baru berapa, tapi setidaknya aplikasi itu lumayan menjawab
keresahan sosial yang selama ini hanya ketika PJJ anak-anak hanya stres di tugas. Ya, ketika memang bisa masuk, Pak. Ya. Memang tidak saya wajibkan untuk meeting, mengingat juga kuotanya anak-anak, sehingga Bapak dan Ibu guru biasanya mengatur sendiri. Kapan minggu ini, misalkan minggu ini meeting, minggu depan nanti lewat chatting. Yang jelas ada interaksi Pak, interaksi antara guru dan siswa ketika jam pelajaran. Jadi kemarin waktu saya ngikuti dengan Bu Giarti itu contoh kasus ya, ketika beberapa anak mengikuti Bu Giarti dengan terjadi feedback tanya jawab langsung, itu juga membuat anak itu semangat belajar. Jadi tatap elektronik melalui tim yang Microsoft timnya jenengan itu perlu perlu dipaparkan dalam bahasa ilmiah. Silakan. Ya Pak. Siap. Maturun. Bagus tuh. Ya. Terima Makasih kasih Bu Yati, ya. Silakan. Ada lagi, silakan. Tadi yang ngacung sama tadi? Bu Nurul ya tadi ya? Tadi udah gitu, udah ada resen, ada gini tadi. Sampai, mau silakan. Ada? Monggo, kalau ada. Kalau nggak ada, yang jelas, jadi kembali ke awal tadi bahwa small mind, ya, talking about people. Orang yang pikirannya itu kecil, itu hanya didominasi membicarakan orang. Average mind, orang yang pikirannya itu pertengahan, itu talking about event, pikirannya didominasi membicarakan masalah peristiwa yang terjadi, zona nyaman. Misalkan pandemi, itulah ditunggu sak bare. Kita itu orang average rata-rata. Tapi kalau kita orang-orang yang great mind, orang-orang yang berpikiran jiwa besar, itu who was talking about idea, kita berpikir masalah ide gagasan apalah. SMP 9 ternyata tidak hanya masalah workshop ini, setidaknya bisa menerobos strategi di saat-saat kesenjangan waktu, kesenjangan situasi yang tidak menentu ini lewat program pembelajaran terpadu blended learning-nya dengan 365 itu dan workshop ini. Hanya untuk PKB, Bapak Sarmati, ternyata Bapak Ibu Guru SMP 9 harus bersyukur karena Bu Yati itu pakar tuh ya di bidang PKG dan PKB. Jadi gunakan kesempatan di masa pandemi ini ya, gunakan di masa pandemi ini untuk bersurat dengan Bu Yati selaku koordinator PKB. Silakan mau mengembangkan, mau pakai PD, mau pakai PI, mau pakai KI, walaupun masing-masing sudah terperiode dengan jadwal masing-masing. Ngerti nggih? Bisa hormati, terima kasih. Waktunya ternyata malah jadi panjang ya, udah zuhur sekarang. Mohon maaf atas kekurangan. Saya yang udah hampir pensiun, udah tua ini, untuk pendidikan saya berpikir bahwa pendidikan itu long life education. Pendidikan itu adalah sepanjang masa. Jadi nggak ada istilah berhenti untuk memikirkan masalah pendidikan. Nanti saya pensiun mungkin ada sumbangan untuk pendidikan. Jangan sampai kita mandek gara-gara pensiun. Karena pendidikan sepanjang hayat. Generasi kita tuh perlu kita kawal, baik yang sedang bekerja maupun yang sudah purna maupun yang masih kuliah, agar pendidikan tetap menjadi menjadi profesionalitas di negara ini. Ngerti nggih? Bisa berarti, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadir. Terima kasih Pak Nadir. Ya Ibu bagaimana? Sekarang waktunya siapa? Foto dulu. Benjahar, Belum foto loh tadi. Oh, nyanyi dulu ya, nyanyi dulu. Didahar Buwi.
Nggih. Monggo